Beliau menyampaikan kepada kami anak-anaknya, Riau ini butuh orang-orang seperti kita. Banyak lagi yang harus kita perjuangkan untuk Riau ini. Jadi ibu rasanya ibu nggak kuat lagi untuk berkeliling, apalagi DPD itu 12 kabupaten kota. Akhirnya beliau sampaikan kepada kami anak-anaknya siapa yang akan melanjutkan, dan beliau memberikan restunya kepada saya putri bungsunya yang melanjutkan estafet ini. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan wanita hebat banget. Nah, sebenarnya kita itu udah janjian di minggu kemarin, tapi beliau baru bisa hari ini. Nah, siapa dia? Ini ada Ibu Misarti. Halo, Bu. Halo juga Sekar. Aduh maaf ya. Jadi Iya, minggu Bu. kemarin memang sudah teragendakan ya, tapi memang karena kondisi dan keadaan yang nggak bisa kita paksakan, jadi Iya. minggu ini baru. Ha-ha. Nah, teman-teman, Ibu Misarti ini merupakan salah satu anggota DPD RI Dapil Betul. Riau ya, Bu ya? Dapil Riau. Iya. Nah, Hanya 4 orang anggota DPD RI-nya. oh, Salah satunya Ibu. Nah, gimana Bu perjalanannya tadi menuju ke sini? Ya kalau perjalanan ya Pekanbaru alhamdulillah ya. Tapi macetnya luar biasa di Iya, Panam bener ini banget, ya. Bu. Karena Gaza manajemen ini kayaknya di Panam soalnya. Iya, Jadi memang tempat-tempat macet Iya, ini. ya, Bu. Tapi sampai juga akhirnya. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kabarnya gimana, Bu? Baik. Alhamdulillah baik ya, Bu. Alhamdulillah baik sekali. Iya. Gini, Bu, kita mau bincang-bincang nih, Bu. Terkait Siap. Ibu nih, mau gimana sih buat teman-teman yang penasaran sama Ibu Misarti ini kan? Nah, Oke. kita bincang di sini. Nah, teman-teman, Ibu Misarti ini juga punya YouTube loh. Benar. Siapa namanya, Bu? YouTube saya Miss Harti DPD RI. Miss Harti DPD RI. Silakan. Jangan lupa subscribe. Oh, Sekar Iya. pinter banget. Iya, Instagramnya Bu boleh juga. Ya, kalau Instagram Miss Harti 70. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Betul. Oke Bu, kita mau tanya-tanya di Bu tentang background Ibu. Gimana sih sebelum Ibu bisa menjadi sampai titik ini gitu? Menjadi seorang senator gitu ya. Jadi saya harus sampaikan ya, sebenarnya apa yang saya lakukan ya dari kecil sampai hari ini itu mengalir apa adanya. Jadi ini mengikuti alur saja. Tapi memang dalam prosesnya tentu banyak hal ya yang harus saya jalanin gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana Bu Misarti bisa sampai menjadi seorang senator, jadi saya sampaikan bahwa saya memang anak dari seorang anggota DPD RI. Jadi ibunda diberikan amanah oleh masyarakat Riau 3 periode atau 15 tahun sebagai anggota DPD. Jadi saya sendiri dalam pendidikan dari SD SMP di Pekanbaru, lanjut di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Solo Surakarta, terus lanjut ke IAIN Sultan Syarif Kasim, S2 di Batam dan S3 di Jakarta. Itu yang menempa ya, selain dari memang pengalaman organisasi. Iya. Jadi banyak organisasi yang kita ikutin. Iya. Makanya saya lihat tuh anak-anak muda sekarang ya sudah cukup bagus ya, berkarya tanpa batas. Wah, karena memang kan kita sudah pakai handphone. Iya, bener Di banget, Bu. gadget kita itu kita bisa lihat semua hal. Kita bisa belajar banyak hal. Kalau saya dulu yang belajarnya hanya dari buku. Iya, bener banget, Selain kita ke sekolah gitu ya, tapi dari buku dan dari beberapa organisasi, baik organisasi internal kampus, kalau di UIN Suska Pekanbaru karena saya tamat UIN Suska nih. Ternyata ibunya dari UIN nih teman-teman. Iya. Jadi sebelumnya saya di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Solo Surakarta. Di situ saya juga sebagai ketua konsulat luar Jawa. Jadi disitulah kita mulai bertumbuh. Karena kita melihat banyak hal. Kalau kita punya satu wadah, anggota-anggota kita itu menjadi tanggung jawab kita.
Jadi pada saat saya juga sebagai ketua konsulat luar Jawa di Asalam, saya melihat adik-adik itu pada Kak Mis, panggilnya kakak. Saya seneng banget tuh ya. Kakak ya, Bu. Benar, karena kalau di keluarga panggilnya adik. Karena saya paling bungsu. Nggak pernah dipanggil kakak. Jadi pada saat di Asalam itu semua panggil kakak. Seneng sekali saya. Bu. Jadi saya seneng itu kalau udah dipanggil Kak Imis gitu ya, karena kan namanya Miss Arti, panggilnya nama kesayangan Imis ya gitu ya. Jadi Kak Imis, seneng banget saya. Jadi akhirnya melalui wadah itulah kita mulai peduli. Kita mulai ikut merasakan. Makanya di organisasi-organisasi itu membawa dampak positif bagi menempa diri kita. Bahwa kita ini manusia sosial yang pertama, yang kedua kita harus sensitivitas. Jadi kita lebih sensitif gitu ya. Nah, jadi di organisasi saya bergelutlah di organisasi. Waktu di kampus saya menjadi bendahara koperasi mahasiswa UIN Suska. Jadi senat juga masuk gitu ya. Jadi banyak. Dan di luar setelah tamat kuliah, tamat S2, saya masuk di organisasi. Dan di organisasi itu pula kita melihat ya. Bagaimana sesungguhnya kekuatan-kekuatan yang saya dulu ada di partai, kekuatan partai politik. Habis itu kita ikut independen, seperti sekarang ini independen. Jadi saya juga melihat bagaimana kekuatan-kekuatan laki-laki dan perempuan ya, organisasi, baik organisasi itu heterogen laki-laki dan perempuan maupun organisasi yang khusus perempuan. Karena saya 10 tahun menjadi ketua umum wanita Islam. Jadi di situ juga saya melihat bahwa ini harus kita berdayakan. Berdayakan bagaimana potensi kita, potensi teman-teman yang ikut bergabung dengan kita, sehingga organisasi itu membawa dampak positif bagi mereka. Gitu. Berarti kadang ada nih Bu, sebagian orang yang memandang bahwa organisasi itu mengganggu kan Bu. Ada bilangin seperti itu. Berarti selagi kita menjalankannya itu secara positif, maka organisasi itu positif juga untuk kita gitu ya kan Bu? Ya, jadi begini, kalau dulu orang sih banyak mengatakan kalau dia aktif di senat gitu ya, itu pasti lambat selesainya. Bener nggak? Bener banget Bu. Jadi itu yang mestinya harus kita sampaikan kepada teman-teman adik-adik milenial, bahwa dia aktif di luar itu sudah bagus. Dia mengambil BEM misalnya, mengambil senat misalnya, itu sudah sangat-sangat bagus. Karena dengan begitu dia sudah melihat miniatur Indonesia di luar kampus. Kalau nanti dia di luar sudah dia lihat pada saat dia di organisasi. Tetapi sekali lagi, kalau mahasiswa tentu tujuan utamanya jelas ya, bahwa bersekolah itu harus menyelesaikan sekolahnya, benar ya? Benar banget Bu. Karena orang tua itu besar harapannya anaknya cepat selesai, benar? Benar. Orang tua tuh hadir pada saat wisuda anaknya, benar? Jadi harapan itu jangan sampai dihampakan. Nah, tentu bagaimana caranya supaya kuliahnya cepat selesai, habis itu organisasinya bisa jalan, tentu dengan manajemen waktu. Kan nggak terus-terusan di senat, benar? Nggak terus-terusan di BEM gitu ya. Ada waktu-waktu, tetapi target harus ditentukan. Jadi harus bertarget kita. Kalau kita nggak ada target ya, akhirnya kita nggak tahu kita ini mau kemana. Ya benar banget Bu. Jadi target itu juga penting ya teman-teman. Betul. Nah, gimana Ibu tuh awal masuk menjadi seorang anggota DPD? Niat awal itu gimana tuh? Waduh, sekarang ini kayaknya penasaran amat. Iya gitu deh Bu. Jadi ceritanya tadi ya, tahun 2014, sesungguhnya saya memang tidak selalu berada di Pekanbaru. Jadi karena suami dan anak-anak ini bersekolah di Batam, suami saya kerjanya di Batam, saya di Batam. Jadi tahun 2014 Ibunda 2 periode menjadi anggota DPD. Pada periodenya yang ketiga tahun 2014-2019 beliau melihat, jadi pada saat 2009-2010 saya di Batam juga sebagai tenaga ahli, pimpinan ketua DPRD Kota Batam. Jadi pada saat itu kita bersama-sama, saya mendorong bersama-sama dengan anggota DPRD Kota Batam untuk kita membuat perda
Jadi Kota Batam ini heterogen ya, kita tahu bahwa Kota Batam itu adalah kota yang baru, kota yang baru dibentuk, yang desain kota itu memang betul-betul desain yang betul-betul didesain. Makanya Kota Batam itu kalau kita lihat pembangunannya saat ini itu memang sangat luar biasa. Gedungnya, jalannya besar-besar karena memang mereka wilayah-wilayah mereka sudah tersusun rapi. Pada saat Habibie dulu membuka Batam itu dia sudah siapkan, wah ini daerah Batam Center ini akan menjadi daerah perkantoran, Nagoya akan menjadi business center misalnya ya, Batu Aji akan menjadi perumahan seperti itu. Jadi sudah didesain. Jadi melihat heterogen yang seperti itu, saya menyampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Batam bahwa ini harus ada aturan yang betul-betul menyentuh bagaimana tataran kehidupan apalagi anak-anak kita ya, anak-anak muda kita. Kalau dulu mereka SD mereka mengaji di masjid gitu ya. Habis itu lambat laun itu tergradasi. Jadi itu semakin terhapus. Jadi tamat SMP nggak lagi mengaji di masjid, apalagi tamat SMA gitu ya. Ya sekarang ya. Jadi ini membuat keprihatinan sendiri bagi saya pada saat itu. Bagaimana kita buatlah aturan seperti perda di Kota Batam untuk supaya anak-anak itu terus mengaji. Dan akhirnya pemerintah juga mengeluarkan maghrib mengaji. Akhirnya dengan perda keluarlah perda pendidikan dasar dan menengah di mana anak-anak tamat SD menuju SMP wajib punya sertifikat Al-Quran. Anak SMP menuju SMA wajib punya sertifikat Al-Quran. Artinya semua anak-anak kita wajib mengaji. Tidak hanya untuk Islam sebenarnya, yang non Muslim juga wajib dia beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing. Jadi itu yang membuat rule karena kedekatan emosional kita ya kepada Allah ya, Tuhan Pencipta. Ini harus selalu bergandengan dengan kekuatan intelektual kita. Jadi kalau intelektual kita tidak bisa terbendung lagi ya, sekarang kan sudah banyak orang pintar ya. Tapi kita nggak mau juga dengan kepintaran itu meminter-minterin orang lain, benar ya. Jadi dia harus kuat nih, harus kokoh dalam imannya, harus kokoh dalam akidahnya. Nah, itu yang kita inikan. Jadi ibu saya tuh tahun 2014 melihat itu. Karena 2010 waktu itu perda, saya sampaikan alhamdulillah saya ikut membantu karena saya tenaga ahli, saya ikut membantu anggota DPRD Kota Batam untuk bisa mengesahkan perda itu. Dan ibu melihat itu, beliau meminta kepada saya untuk bisa di tahun 2014 di periode ibu yang ketiga untuk saya bisa ikut membantu beliau. Dan akhirnya restu suami pasti ya, restu anak-anak juga. Akhirnya mereka restu untuk saya bisa membantu ibu. Dan mulai tahun 2014 saya mulai bergelut lah di Senayan. Sudah mulai membantu ibu. Nah, disitulah awal dimana sampai akhirnya seperti ini. Akhirnya ibu juga memberikan restunya kepada saya putri bungsunya ini untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau di DPD RI pada tahun 2019 yang lalu. Gitu teman-teman. Panjang ceritanya. Boleh Bu diminum? Oh ya, boleh. Karena kita santai-santai aja gitu kan. Siap. Kita juga boleh sponsor sebenarnya. Lebih enak begini ya. Aduh. Boleh deh gitu aja Bu. Ini kalau ada yang mau kasih sponsor boleh juga kali. Boleh Bu, kita juga butuh sponsor sebenarnya. Banyak nih produk UMKM yang beginian. Oh, saya banyak bina UMKM ini. Aduh, bisa kali Bu. Aduh. Bisa aja sekarang. Boleh Bu. Ya, kita minum ya. Berarti ya kita lanjut lagi Bu. Panjang banget berarti perjuangan Ibu sebelum masuk ke menjadi anggota DPD ini. Selama Ibu menjadi anggota DPD pastinya Ibu
ibu juga punya keluarga nih. Oh ya, Nah, betul. ibu banyak banget jam terbang ibu. Ibu tiap minggunya pasti pergi tuh kan. Iya, Nah, iya. gimana cara ibu membagi waktu ibu dengan keluarga? Ya. Jadi ini pertanyaan bukan sekali ini. Iya. Yang Sekar tanyakan ini hampir di semua tempat menanyakan seperti ini. Pasti kan, Bu? Pasti. Karena kita sangat banyak melihat ya bagaimana caranya seorang perempuan itu bisa maju. Jadi kalau saya sendiri, figur saya itu nggak jauh-jauh. Sebenarnya ya ibu saya. Karena pada saat saya kecil tuh, saya SD, itu ibu sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Papa pada saat saya SMP itu menjadi anggota DPR RI di Jakarta, mewakili Provinsi Riau. Tetapi kami walaupun ibu papa ini sibuk di luar ya, dengan anggota dewannya gitu, mereka tuh tidak meninggalkan anak-anaknya. Jadi kalau dulu kan belum ada handphone ya. Kalau sekarang kan sudah ada handphone, lebih canggih ya. Bener. Video call mah kita bisa, di mana ya? tempat kita bisa. Betul. Jadi dulu nggak ada. Tapi kami ada aturan di rumah. Papa dan ibu membuat aturan. Kalau pagi kita kan sudah punya agenda masing-masing. Iya. Papa dengan agendanya sebagai anggota DPR, ibu anggotanya DPRD provinsi, kami anak-anaknya dengan agenda sekolah. Jadi ada sekolah, pulang sekolah jam 12:30, abis itu tidur, abis itu makan, abis itu les, abis itu ngaji, sudah terschedule gitu. Iya, Bu. Yang norma yang diberikan kepada kami wajib maghrib di rumah. Jadi kalau benar, jadi kita sholat maghribnya di rumah. Jadi papa sama ibu kita semua kalau maghrib itu sebelum maghrib kita udah ngumpul. Ya sudah sampai, karena itu aturan. Jadi kalau aturan itu wajib diikutin kan gitu ya namanya norma. Banget, jadi akhirnya kami ngaji, sholat maghrib di rumah. Habis sholat maghrib di rumah kita makan bersama. Habis itu pada saat kita makan bersama itulah bercengkrama. Nah, jadi ibu bertanya bagaimana sekolahnya tadi, ada ulangan tidak, sampai kadang-kadang pun kita curhatnya ya sama ibu, gitu. Ada yang misalnya yang deket gitu ya, biasa ya, kan misalnya ada yang deket gitu ya, itu curhatnya sama ibu, karena ibu itu orang yang ya bisa sebagai teman kita. Ada kalanya beliau sebagai teman, ada kalanya beliau sebagai ibu yang marah-marahin anaknya gitu ya. Iya kan? Banyak Udah hal gitu. Ya, jadi itu yang menjadi contoh saya. Dan sekarang bagaimana nih saya melakukan itu juga untuk anak-anak tentu. Pada saat zaman sekarang ini tentu lebih enak ya. Walaupun kita berjauhan, kita dekat rasanya. Karena sudah ada gadget ini, handphone, teknologi sudah canggih sekarang ini. Jadi kalau membagi waktu ya kalau di rumah tentulah peran-peran sebagai seorang ibu harus diperankan. Bagaimana anak-anak bersekolah, kemana anak-anak akan bersekolah, itu saya tuh ibunya yang menentukan. Bener, Bu. Sampai mencari sekolah yang mereka mau pun kita jajakin dulu, kita yang datang, kita yang bawa gitu. Ya itu yang pertama. Terus kalau di luar tentu ya memainkan peran sebagai publik. Jadi milik orang semua, orang banyak. Bagaimana aspirasi kita jaring ya, bagaimana kita juga bisa membangun bersama gitu ya, bersinergi bersama. Itu saya lakukan. Intinya memang manajemen waktu, bisa membagi waktu. Kapan waktu itu sebagai ibu dari anak-anak, kapan waktu sebagai istri dari suami gitu ya, dan kapan waktu sebagai anggota dewan bagi masyarakat. Mungkin begitu Mbak Sekar. Manajemen waktu ibu ini memang good, aku bilang. Jadi selama ibu bekerja pernah nggak sih Bu kayak anak-anak gitu bilang kayak mah kok nggak pernah pulang sih gitu, kayak kangen nih gitu pengen ketemu, pernah nggak sih anak-anak pada begitu Bu? Oh pernah pasti. Jadi anak-anak itu selalu bilang dia selalu respect ya dengan uminya. Jadi saya dipanggil Umi. Umi. Sama anak-anak ya. Jadi sama uminya. Jadi dia tuh kalau udah lihat kita kan punya grup. Jadi saya punya grup yang anak-anak semua suami gitu ya. Saya juga ada angkat anak ya yang dulu sekolah
dari panti asuhan ibu. Jadi ibu punya panti asuhan Ashabul Maimanah, tamat dari SMK Masmur, terus melanjutkan sekolahnya, akhirnya saya bawa ke Batam. Dan sekarang sudah kerja, sudah sarjana, sudah tamat dari Politeknik Batam gitu ya. Jadi kita punya grup. Jadi di grup itu saya kasih info, Umi kesini sekian lama. Iya. Habis itu kalau dari Pekanbaru tuh reses itu kadang-kadang saya kasih foto, Umi lagi di Dumai, tiba-tiba besok Umi sudah di Kampar, besoknya lagi Umi. Habis itu mereka langsung bilang, Umi jangan capek, betul, istirahat. Gitu ya. Habis itu ada kalanya pas waktu dia lihat schedule saya sudah agak senggang, Mi ke Batam dong, Mi ke Jakarta, Mi ke Surabaya, Mi. Jadi anak saya ada 3, yang alhamdulillah ketiga-tiganya itu semuanya kotanya beda-beda. Wow, betul berarti Mbak Ibu Sekar. banyak perjalanan juga ya Bu, Akhirnya untuk keliling kemana. lihat anak-anak. Iya. Jadi kalau kunjungan gitu, akhirnya saya pilih ya kunjungan di tempat anak-anak sekaligus bisa lihat anak Iya, ya. iya. Anak saya yang pertama dokter, sekarang di RSUD Batam. Nah, terus yang kedua semester 5 di ITS Surabaya, Institut Teknologi Surabaya. Yang terakhir yang ketiga itu di Jakarta, di Hukum Trisakti. Jadi ya kangen ya ada gitu, pasti. Karena kalau nggak begitu itu namanya nggak cinta sama Umi. Iya, bener juga. Bener nggak? Kalau dicuekin namanya nggak cinta. Saya juga kangen kadang-kadang. Kalau mereka lagi libur, saya bilang, adik pulang dong, kakak pulang, kakak ke Pekanbaru ya, kita ketemu di Pekanbaru ya, karena keluarga besar ada di Pekanbaru kan, jadi kita ngobrol. Kalau di Pekanbaru kan enak, bisa berjalan ke ibunya, ke kakak saya panggil ibu ya, ada ke bundanya, kakak saya lagi, kita ada 2, Kak Maria ini dipanggil ibu sama anak-anak saya, ada Kak Mutia dipanggil bunda sama anak-anak, jadi itu sudah bisa berkeliling. Dan memang itu yang saya mau, karena dari 6 bersaudara hanya saya nih yang di luar. Jadi otomatis anak-anak ini kalau kita nggak mengenalkannya kepada saudara-saudaranya, pasti dia nggak kenal. Bener. Makanya kalau lebaran itu saya bawa tuh jalan gitu, jalan kemana-mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi kangen ya pernah. Iya. Apalagi kita ibu ya. Bener. Kalau ditanya lagi, itu anak-anak support nggak Bu? Iya. Gimana tuh? Jadi gitu ya. Ada kan pertanyaan begitu ada ya? Itu, kan Bu. Timbul kan pasti ya. Jadi alhamdulillah karena memang pada saat ibunda meminta saya tahun 2014 itu bantu beliau menjadi staf ahli di DPD RI, saya kan rapatnya sama dengan anak-anak juga. Jadi bawa anak minta pendapat mereka, bawa suami minta pendapat mereka, karena pastilah akan selalu ditinggal gitu ya. Pastilah akan kangen gitu kali ya. Tapi tentu kita bisa bagi waktu tadi. Jadi pas waktu mereka bilang, Umi kami ikhlas, apalagi ibu yang minta. Karena saya yang di luar kota Pekanbaru, jadi anak-anak dan suami bilang kapan lagi waktunya untuk mengabdi sama ibu, kalau tidak sekarang. Terus satu lagi tuh yang hebatnya, apa kata anak-anak? Umi bagi kami sudah cukup. Umi itu dibutuhkan seperti Umi oleh orang yang banyak. Saya nggak tahu yang mereka maksud, karena memang saya di Batam itu memang aktif di organisasi ya. Jadi kalau di organisasi itu banyak kegiatan yang kita lakukan untuk pemberdayaan. Saya sebagai ketua KPPG ya, saya masuk dalam Partai Golkar dulu. 10 tahun juga saya di ketua KPPG. KPPG ini sayapnya Partai Golkar. Jadi di KPPG itu saya keliling ke Posyandu. Saya juga pernah sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi kalau orang-orang dulu taunya itu kalau tim penggerak PKK kelurahan pasti Pak Lurah suaminya. Bener ya? Ini bukan. Jadi sampai saya dulu dipanggil Bu Lurah. Saya sampai marah. Saya bukan Bu Lurah. Jadi itulah masyarakat akhirnya tahu apa perbedaan ketua tim penggerak PKK dengan Bu Lurah. Jadi benar, saya dipanggil Bu Lurah, saya juga mula-mula saya nggak ngeh aja. Bu Lurah saya nggak ngeh gitu ya. Saya diam aja, saya suami saya bukan Pak Lurah gitu kan. Bener banget, Bu. Tapi akhirnya saya lihat Bu Lurah, Ibu kan? Saya bilang, oh saya bukan Bu Lurah.
Saya ibu ketua tim penggerak PKK. Jadi pada saat pertemuan rutin bulanan PKK saya sampaikan apa perbedaan antara Bu Lurah dengan ketua tim penggerak PKK. Jadi kalau ketua tim penggerak PKK di kelurahan itu tidak mesti harus dari istrinya lurah. Nah, jadi itu boleh perempuan yang dianggap tokoh, perempuan yang berkiprah ya untuk pemberdayaan, baik pemberdayaan ekonominya, baik pemberdayaan perempuannya gitu ya, yang dianggap oleh masyarakat kelurahan itu bisa membantu. Akhirnya saya jelaskan seperti itu dan baru mereka paham. Oh begitu ya Bu Miss, iya. Kalau Bu Lurah istrinya Pak Lurah. Kalau ketua tim penggerak PKK tidak mesti istrinya Pak Lurah. Iya. Jadi saya bukan istri Pak Lurah. Jadi jangan lagi panggil saya Bu Lurah. Ya, Bu, panggil ya? saya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi pada saat saya berkeliling sebagai Ketua KPPG, saya punya program KPPG Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Saya jalan di Posyandu. Setiap minggu saya jalan tuh di Posyandu di Kota Batam sampai saya dibilang Ibu Bidan pula. Karena kita ngerti kan, kan banyak kalau kita ke Posyandu kan kita ada masyarakat yang bertanya ke ibu bidannya, kan kita dengar. Akhirnya kalau ibu bidannya nggak ada bertanya ke kita kan kita bisa jawab. Sampai mereka bilang saya ibu bidan. Jadi seperti itunya. Ada banyak ya Bu, sebelum orang tahu itu. Betul. Jadi karena begitu anak-anak juga sangat tahu bagaimana dengan uminya, potensi yang ada mungkin. Akhirnya anak-anak bilang kepada saya, kami restumi, kami izinkan Umi untuk membantu Oma, karena panggil Oma mereka, kepada ibu saya untuk membantu Oma, karena Umi itu nggak cukup hanya bagi kami, masyarakat tuh butuh orang seperti Umi katanya. Dan akhirnya dengan bismillah saya terima tawaran ibu sebagai tenaga ahli itu. Nah, tapi ya namanya orang tua ya, kalau kita kerja tuh sama orang tua kan enak ya, namanya oma. Kadang-kadang saya bawa, Bu yuk kita ke Batam, kunjungan kerjanya ke Batam sambil lihat cucunya. Saya juga sambil lihat suami, sambil lihat anak-anak, begitu ya. Jadi enak aja, enjoy aja. Dan memang keikhlasan ya. Dalam melakukan hal itu kita harus ikhlas bahwa yang kita lakukan ini baik. Tidak hanya baik untuk diri kita, tapi baik untuk keluarga. Bahwa yang saya lakukan ini bukan hanya untuk pribadi saya, tapi untuk keluarga. Nah, jadi makanya anak-anak saya bilang, Umi ini begini bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk uminya, tapi untuk anak-anak, untuk keluarga besar kita. Jadi sehingga bisa membawa manfaat lah mudah-mudahan bagi semua. Amin. Ya. Iya. Jadi teman-teman, nah Ibu Miss Hartini pernah punya julukan, bukan pernah, maksudnya punya julukan yaitu si jilbab ungu. Nah, gimana itu ceritanya Bu? Ya, jadi begini. Tahun 2014 saya masuk bersedia menjadi staf ahlinya Ibu. Pada saat itu usia Ibunda itu 76 tahun. Jadi tahun 2016 beliau menyampaikan kepada kami anak-anaknya bahwa tahun 2019 itu adalah umur usia beliau sudah 83 tahun. Beliau menyampaikan kepada kami anak-anaknya, Riau ini butuh orang-orang seperti kita. Banyak lagi yang harus kita perjuangkan untuk Riau ini. Jadi ibu rasanya ibu nggak kuat lagi untuk berkeliling, apalagi DPD itu 12 kabupaten kota ya. Jadi harus jalan menjemput aspirasi ke semua kabupaten kota dengan kondisi geografis medannya berbeda-beda ya. Kan kita tahu ya kalau sudah sampai ke Tembilahan itu nggak bisa dilalui dengan mobil, mesti naik kempang kita. Begitu juga ke Meranti gitu ya. Jadi banyak hal yang membuat beliau akhirnya mengatakan bahwa ini butuh tenaga ekstra. Akhirnya beliau sampaikan kepada kami anak-anaknya siapa yang akan melanjutkan dan beliau memberikan restunya kepada saya putri bungsunya yang melanjutkan estafet ini. Akhirnya mulai tahun 2016 saya sudah mulai ikut turun bersama dengan ibu juga dan ibu menyampaikan di setiap kegiatan-kegiatan beliau, inilah putri bungsu saya
yang akan melanjutkan perjuangan saya. Benar, saya tuh sampai Masya Allah saya bilang, Ibu, saya tahu bahwa beliau ternyata bangga dengan anaknya. Iya. Jadi saya itu nggak mengira Ibu akan keluar dari mulut seorang ibu yang seperti itu. Dia bilang, kalau dalam reses kan saya yang pandu, saya moderator. Jadi saya sampaikan kalau Ibu sudah menyampaikan tanggapan terkait jaring aspirasi itu, habis itu Ibu tuh bilang, ini putri saya, putri bungsu saya yang akan melanjutkan perjuangan saya di DPD, perempuan, doktor lagi. Aduh, Masya Allah, saya juga akhirnya saya senang, bukan maksud euforia kita berbangga-bangga, tidak, tapi saya senang ternyata ibu saya senang bahwa saya sudah selesai menyelesaikan program doktor magister saya gitu ya. Jadi pada saat kampanye itu tentu saya ini meminta pendapat kepada ibu. DPD ini kan tidak berpartai. Karena tidak berpartai, saya minta saran, Bu, apa bagusnya fotonya? Kan gitu ya. Kan gitu, karena dia nggak berpartai. Jadi fotonya yang mana nih, Bu? Karena saya melanjutkan estafet perjuangan beliau. Beliau tahun 2014 itu menggunakan jilbab berwarna ungu. Jadi beliau sarankan kepada saya, Adik pakai jilbab ungu karena Adik melanjutkan perjuangan Ibu. Gitu. Akhirnya saya pakai jilbab ungu. Dan pas waktu Ibu menyampaikan begitu kepada saya juga sampaikan, wah kalau gitu pas, Bu. Karena saya 10 tahun sebagai ketua umum wanita Islam. Wanita Islam itu kami punya laskar, namanya Laskar Ungu. Karena memang ungu baju kita. Jadi memang ungu ini betul-betul identik. Yang pertama identik dengan ibu, yang kedua identik dengan organisasi yang saya geluti. Makanya akhirnya ya saya menggunakan jilbab ungu. Jadi perjalanan jilbab ungu ini panjang juga. Jadi memang itu tadi, kita ikhlas saja dalam berjuang ya. Saya tuh nggak artinya ya mungkin ada orang yang pesimis itu Bu Misharti nggak bisa. Gak akan terpilih katanya karena kan bisa banyak aja yang seperti itu, it's okay ya, karena itu pandangan masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi saya harus yakin. Bagaimana kita meyakinkan orang lain kalau kita sendiri tidak yakin? Benar nggak? Benar banget. Jadi saya yakin bahwa Ibu tidak salah memilih saya untuk melanjutkan estafet perjuangannya. Karena ada beberapa hal poin yang beliau sampaikan mengapa saya yang diberikan amanah. Selain tadi pendidikan ya, saya sudah selesai. Ibaratnya kalau S3 ini kan sudah selesai, nggak ada lagi pendidikan lain. Kecuali nanti guru besar yang harus kita kejar kan begitu ya. Jadi pendidikannya sudah selesai. Habis itu ibu juga melihat anak-anak saya juga sudah cukup besar gitu ya. Terus ibu juga melihat karena saya paling kecil tentu paling punya tenaga ekstra dari abang-abang saya, benar nggak? Saya paling bungsu. Ya, pasti Bu, pasti paling muda kan. Jadi ibu tuh melihat bahwa wah ini energik, anak muda gitu ya, walaupun sebenarnya nggak muda. Umur saya itu kemarin itu pas waktu jadi anggota DPD itu 49 tahun. 49. Kalau sekarang sudah berapa coba? Masih 25 tahun kan? 52 tahun maksudnya. Ya, jadi dengan analisa SWOT yang dilakukan ibu itu untuk saya, makanya saya siap gitu, dan akhirnya jilbab ungu itu mulai bergumandang. Saya pakailah jilbab ungu gitu ya, dan saya sampaikan kepada masyarakat, kan DPD ini nggak berpartai. Jadi kalau masyarakat yang baru pertama bertemu, payah tuh nyebut Bu Misharti itu. Jadi saya bilang, aduh gimana caranya? Apalagi kalau pakai titel-titel itu pasti susah. Iya, bener Bang. Doktor, kalau dulu belum Hajah, kalau sekarang udah Hajah. Jadi kalau sekarang udah Doktor Hajah Misharti SAG MSI. Wah apa aja, namanya hanya Misharti aja padahal simple kan, tapi orang susah kadang-kadang menyebutnya. Jadi saya bilang kalau seandainya lupa dengan Misharti, ingat aja si jilbab ungu. Wah, itu dia. Jadi Mbak Sekar akhirnya tuh saya terkenal dengan si jilbab ungu. Ya itu tadi.
Jadi sebenarnya saya punya lagu. Saya dulu punya lagu. Lagu Miss Harti Pejuang Riau judulnya. Dan itu diciptakan oleh orang Kuansing karena papa dari Kuansing, saya anak putri Kuansing lah ya. Jadi diciptakan oleh orang Kuansing dengan randainya ya. Kalau randai kan musik Kuansing randai ya. Ada Miss Harti Pejuang Riau. Tapi di tengah perjalanan pada saat kampanye muncul pula lagu baru. Lagu Oi Adek Si Jilbab Ungu. Oh iya. Oi adek si jilbab ungu, cantik manis gitu ya. Itu lagu dikirim akhirnya oleh teman saya yang S3 di Jakarta. Ini bagus banget nih untuk Mbak Miss. Dia bilang ke saya, bener. Akhirnya saya dengarkan. Dia kasih di dalam WhatsApp saya itu terputus. Jadi dia bilang, Mbak, ini bagus banget nih lagu untuk Mbak. Dia bilang sama saya. Habis itu saya dengarkan lagu ini terputus, lagu dari mana ini ya? Saya bilang sama tim IT saya, cari lagu ini sampai dapat. Cari, sempurnakan dia sampai selesai lagu ini, benar. Akhirnya memang itu Adek Si Jilbab Ungu. Dan memang itu lagu booming tahun 2019 itu, 2018, 2019 itu booming lagunya. Apalagi kalau saya kampanyekan, oi Adek Si Jilbab, itu orang bertepuk itu menyampaikan. Jadi akhirnya saya ingin supaya masyarakat ingat bahwa ini Si Jilbab Ungu. Saya Si Jilbab Ungu yang independen, tidak berpartai. Karena tidak berpartai, maka kalau lupa dengan nama Miss Harti tadi, ingat saja dengan nama Si Jilbab Ungu. Tengok fotonya yang berjilbab ungu. Iya bener banget. Jadi Bu Miss Harti dimanapun pasti selalu pakai jilbab ungu ya Bu. Sampai begitu Bu. Ya, sampai ada satu waktu saya tak pakai jilbab ungu. Jadi ini lucu. Jadi saya nggak pakai jilbab ungu ya. Jadi pas waktu ngadiri acara maka jilbab ungu terus. Saya mah mikirnya, aduh kok ungu mulu ya gitu ya. Padahal tuh di lemari ada ungu tua, ungu muda, setengah tua, setengah muda. Berarti koleksi warna ungu tuh banyak ya Bu? Banyak banget, bunga-bunga ungu. Pokoknya serba ungu lah ya. Serba purple, serba nama lilac ya sekarang ya. Yang lagi ngetren ya, lilac kata orang ya. Jadi itu banyak. Akhirnya satu waktu saya ngadiri acara, saya nggak pakai jilbab ungu. Saya mau orang-orang itu tanda nggak dengan saya jilbab ungu kan gitu. Kadang-kadang kita kan perlu test case ya. Mereka tanda nggak kok saya nggak pakai jilbab ungu? Ternyata mereka tanda. Mereka bilang apa sama saya? Bu Miss kok nggak pakai jilbab ungu? Karena saya waktu itu nggak pakai jilbab ungu. Saya bilang, wah alhamdulillah, nanda berarti. Habis itu saya bilang, iya masa ungu terus? Saya bilang itu klisenya aja ya. Saya bilang masa ungu terus? Cocok nggak kalau pakai jilbab yang lain? Cocok kok Bu, gitu ya. Tapi jangan lupa ya si jilbab ungu. Ujung-ujungnya balik lagi jilbab ungunya. Jangan lupa ya si jilbab ungu. Saya bilang begitu. Mereka alhamdulillah sudah bisa juga ya. Kalau nggak mesti selalu ungu ya. Tapi karena memang identiknya jargonnya saya tuh Adek Si Jilbab Ungu, maka kadang-kadang ya selalu dalam event-event besar saya menggunakan jilbab ungu gitu. Jadi mereka juga semakin kenal ya, semakin dekat gitu ya. Karena yang begitu yang kita mau kan. Terakhir nih Bu, kita mau closing statement dari Ibu. Oke. Satu closing statement. Saya hanya menyampaikan kepada pemirsa ya yang mengikuti podcast Gaza Management ini ya. Mantap ya. Jadi hanya satu sebenarnya. Yakinlah kalau kita bisa, kita harus yakin bahwa kita bisa. Terus yang kedua, memang kembali ya, bahwa apapun yang kita lakukan ini lakukan dengan ikhlas. Setelah perjuangan, setelah keikhlasan yang kita lakukan, kembalikan kepada Allah yang Maha Menentukan. Jadi apapun itu jangan patah harang, patah semangat. Karena orang banyak melihat dan banyak orang yang mau sukses, tapi jarang orang yang mau berproses untuk menjadi sukses. Nah, jadi itu sekali lagi tuh banyak orang yang mau sukses. Semua orang lihat, itu sukses, itu hebat ya. Tapi dia nggak tahu bahwa untuk menjadi sukses itu penuh proses. Lalui proses itu, lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan kebaikan atau kebahagiaan di akhirnya, insya Allah akan didapatkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi
Proses. Mau melakukan sesuatu apapun itu tetap proses ya Bu. Iya, Proses. lakukan. Satu lagi juga ikhlas ya Bu. Iya. Nah itu yang paling utama. Iya betul. Oke, Jadi Bu. ada 3 kerja itu ya. Iya, Jadi yang pertama kerja ikhlas, yang kedua kerja tuntas, yang ketiga kerja cerdas. Iya. Nah, 3 kerja itu wajib harus diikuti. Ikhlas, Ikhlas, tuntas, cerdas. cerdas. Wow, itu dia teman-teman. Aduh Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu sebelumnya. Siap, sama-sama. Terima kasih juga sama Gaza Management. Iya, Ibu. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa membawa manfaat, Amin, amin, bisa amin, memberikan dorongan semangat Iya, ya, apalagi untuk anak-anak muda. Jalani, lakukan, hadapi proses itu, jangan menyerah. Iya. Karena dengan proses yang kita hadapi dengan baik akan menaikkan tingkat kita. Kelas kita akan naik kelas dia. Bener. Jadi orang yang akan naik kelas adalah orang yang bisa menghadapi proses-proses itu dengan baik. Itu ya. Iya, Mas bener. Sekar. Oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu Misarti cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi melakukan kegiatan apapun, tetap berhati-hati dan alon-alon. Bye-bye.